Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peran umat Islam dalam pengembangan sains. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Sains. Perkenalkan, saya Fatihah Qori Alfitroni. Saya Aisyah Zuhra. Saya Almira Syifaul Haq. Baik, pendahuluan, perkembangan sains dan teknologi telah menjadi pilar utama dalam kemajuan peradaban manusia. Sejak masa keemasan Islam pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, umat Islam telah memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, melahirkan tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni yang kontribusinya dalam matematika, kedokteran, astronomi, dan berbagai bidang lainnya yang masih relevan hingga kini. Warisan intelektual ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan sains, tetapi juga mendorong eksplorasi ilmiah melalui ajaran yang menekankan pentingnya ilmu, observasi, dan akal. Namun, di era modern, kontribusi umat Islam dalam pengembangan sains seringkali dianggap kurang menonjol dibandingkan masa lalu. Seiring dengan tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya investasi dalam penelitian, dan persepsi keliru tentang hubungan antara agama dan sains. Next. Sejak awal, Islam telah menempatkan ilmu pengetahuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Al-Quran tidak hanya mengandung nilai spiritual dan etika, tetapi juga mendorong manusia untuk berpikir, mengamati alam, dan mencari ilmu. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu perintah membaca. Iqra menjadi dasar pentingnya kegiatan intelektual dalam Islam. Peradaban Islam kemudian berkembang menjadi pusat ilmu dunia, melahirkan para ilmuwan besar yang berkontribusi di berbagai bidang. Next. Ilmuwan Muslim dan kontribusinya. Yang pertama ada Ibnu Sina, Avicenna, Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh terbesar dalam dunia kedokteran. Karyanya yang paling terkenal, Al-Qanun fil Atib, menjadi referensi utama dalam dunia medis selama berabad-abad. Ia juga menganggap konsep diagnosa dan pengobatan berbagai penyakit, serta memberikan pemahaman tentang anatomi manusia yang lebih akurat pada masanya. Yang kedua, ada Al-Hawarizmi, pelopor matematika dan algoritma. Al-Hawarizmi adalah ilmuwan yang berkontribusi besar dalam bidang matematika. Ia mengembangkan konsep aljabar yang dijelaskan dalam bukunya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah. Istilah aljabar sendiri berasal dari judul bukunya. Selain itu, sistem angka desimal yang digunakan saat ini merupakan hasil adaptasi dari temuannya, yang kemudian menjadi dasar bagian perkembangan ilmu komputer. Yang ketiga, ada Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi. Al-Biruni merupakan ilmuwan yang banyak melakukan penelitian dalam bidang astronomi, geografi, dan fisika. Ia berhasil menghitung jari-jari bumi dengan tingkat akurasi yang luar biasa pada masanya. Selain itu, pemikirannya tentang rotasi bumi menjadi landasan bagi perkembangan astronomi modern. Next. Yang keempat ada Jabir ibnu Hayyan, Bapak Ilmu Kimia. Jabir ibnu Hayyan dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan ilmu kimia dan alkimia. Ia memperkenalkan metode ilmiah dalam eksperimen kimia serta menemukan banyak senyawa dan teknik seperti distilasi dan kristalisasi. Banyak istilah kimia modern yang berasal dari bahasa Arab sebagai pengaruh dari karya-karyanya. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun, pelopor ilmu sosial dan sejarah. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pemikir dalam bidang sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Dalam bukunya Muqaddimah, ia mengembangkan teori tentang siklus peradaban yang menjelaskan bagaimana sebuah bangsa mengalami kejayaan dan kemunduran. Pemikirannya dianggap sebagai dasar bagi ilmu sejarah dan ilmu sosial modern. Next. Lembaga yang mencetak ulama besar pada masa klasik. Yang pertama ada As-Suffah, didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Tempat ini menjadi lembaga pendidikan pertama Islam dengan fokus pada Al-Quran, tajwid, dan ilmu keislaman. Yang kedua ada Al-Azhar. Awalnya masjid pada masa Fatimiyah berkembang menjadi pusat ilmu dan lembaga pendidikan tertua yang masih eksis hingga kini. Yang ketiga ada Madrasah Nizamiyah, didirikan pada masa Seljuk oleh Nizamul Mulk.
dikenal memiliki fasilitas lengkap dan guru profesional. Alumni terkenal ada Al-Ghazali, yaitu filsuf, ahli fikih, dan sufi besar dengan lebih dari 400 karya. Ada Al-Juwaini, ahli fikih dan ilmu kalam, dijuluki Imam Haramain. Next. Peradaban Islam dan transmisi ilmu ke Barat. Menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam terbagi menjadi 5 periode. Klasik, disintegrasi, pertengahan, 3 kerajaan besar yaitu Utsmani, Safawi, Mughal, dan modern. Pada masa klasik, umat Islam itu menerjemahkan, mengembangkan, dan mengkritisi karya-karya Yunani sehingga melahirkan pemikiran besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Kontribusi mereka membentuk fondasi keilmuan global dan mempengaruhi kebangkitan intelektual Barat. Perpindahan ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat terjadi melalui berbagai jalur penting. Proses ini tidak hanya berupa penyebaran agama, tetapi juga mencangkup pertukaran pengetahuan, budaya, dan teknologi yang berpengaruh besar terhadap kemajuan peradaban Eropa. Next. Selanjutnya ada jalur utama transmisi peradaban Islam ke Barat. Yang pertama, melalui Andalusia Spanyol Muslim. Andalusia menjadi pusat utama pertemuan antara dunia Islam dan Eropa. Kota-kota seperti Cordova dan Granada berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan universitas, perpustakaan, dan lembaga penerjemahan. Melalui kota Toledo, karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar ke Eropa. Pengaruh pemikiran tokoh seperti Ibn Rushd turut memicu lahirnya gerakan Renaissance dan pencerahan di Barat. Yang kedua, melalui jalur perdagangan dan laut. Jalur perdagangan darat seperti jalur Sutra dan jalur Laut Mediterania menjadi media penting penyebaran ilmu pengetahuan. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang dagangannya, tetapi juga menyebarkan ide, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Sistem angka Arab dan konsep nol dikenal luas di Eropa melalui kontak dagang ini. Pertukaran budaya melalui perdagangan membantu mempercepat proses transformasi intelektual di dunia barat. Yang ketiga, melalui perang salib. Meskipun perang salib merupakan konflik agama, interaksi yang terjadi membuka jalur penting pertukaran ilmu dan budaya. Tentara salib yang kembali ke Eropa membawa berbagai pengetahuan dari dunia Islam, seperti kedokteran, matematika, dan teknologi. Mereka juga memperkenalkan sistem pertanian dan pemerintahan Islam. Dari sinilah Eropa mulai mengenal kemajuan sains Islam dan mengembangkannya setelah kembali ke negaranya. Next. Yang keempat, ada melalui penerjemahan karya ilmiah. Pada abad pertengahan, banyak karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di pusat-pusat penerjemahan seperti Toledo. Karya-karya Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, dan Al-Razi menjadi bahan ajar di universitas-universitas Eropa. Proses penerjemahan ini membuka akses bagi para cendekiawan Eropa untuk mempelajari filsafat, kedokteran, dan ilmu alam dari dunia Islam. Hal ini menjadi dasar munculnya pola pikir ilmiah modern di Eropa. Yang terakhir, melalui perguruan tinggi dan pusat ilmu di Timur Tengah. Perguruan tinggi Islam seperti Al-Qarawiyyin di Maroko, Al-Azhar di Mesir, dan Nizamiyah di Baghdad menjadi pusat pendidikan yang dikunjungi pelajar dari berbagai negara termasuk Eropa. Para pelajar tersebut mempelajari berbagai disiplin ilmu dan membawa kembali pengetahuan ke negara asalnya. Dari sinilah konsep universitas dan sistem pendidikan tinggi modern terinspirasi dari model pendidikan Islam klasik. Next. Kesimpulan, Islam sejak awal menjadikan ilmu pengetahuan sebagai inti ajaran agama, sebagaimana ditunjukkan oleh perintah Iqra dalam Al-Quran, yang mendorong umat untuk berpikir kritis, mengamati alam, dan mencari pengetahuan. Hal ini melahirkan peradaban Islam yang gemilang pada periode klasik, 650 hingga 1250 Masehi, dengan munculnya ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Jabir Ibnu Hayyan, serta Ibnu Khaldun. Lembaga pendidikan seperti As-Suffah, Al-Azhar, serta Madrasah Nizamiyah menjadi pilar transformasi ilmu pengetahuan, menyucikan hati sekaligus menerangi jiwa melalui studi Al-Quran, tajwid, dan ilmu keislaman. Next. Kontribusi ini tidak terisolasi.
melainkan menjadi jembatan bagi kebangkitan intelektual Barat setelah masa kegelapan Eropa. Melalui jalur utama transmisi Andalusia, perdagangan darat laut, perang salib, penerjemahan karya ilmiah, serta perguruan tinggi Timur Tengah, pengetahuan Islam dalam filsafat, sains, dan humaniora menginspirasi Renaissance, pencerahan, dan fondasi ilmu modern. Dengan demikian, peradaban Islam itu bukan hanya pewaris Yunani Romawi, tetapi pengembang dan penyalur utama yang membentuk peradaban global, menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan adalah amanah abadi bagi umat manusia. Syukron. Sekian. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.